Kapan aku bisa punya mobil seperti ini? Ini namanya anaknya, pasti sehebat ayahnya. Benar, Hadi sukses di usia muda. Oh iya, teman-teman, hari ini kalian kalau merasa makanan sangat enak, maka berikan nilai bintang 5 untuk restoran kami. Aduh, ketua kelas. Dulu kamu adalah orang terkenal di sekolah kita. Kenapa sekarang menjadi pelayan yang biasa? Hidupmu semakin lama semakin rendah. Anaknya Felix masih menjadi supir. Nggak seperti Hadi, begitu berguna. Masih muda, sudah menjadi bos besar. Bibi, terima kasih. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi? Baik, Supir, bawakan kemari mobilku itu. Ya, baik bos. Ayah, pergi dulu. Berilah penilaian bagus. minggirlah. Ayah, Aku minta kamu bawa kemari Land Rover. Kamu tuli. Enya, terserah siapa mau jadi supir. Aku nggak mau lagi. Ternyata ini adalah anakmu. Ayahnya buruk, anaknya juga buruk. Bocah, bersihkan sepatuku. Awas, nanti ku buat kamu kehilangan pekerjaan. Jangan gegabah, jangan gegabah. Kamu tunggu saja, ayo. Hadi, aku akan lap untukmu. Kamu lah. Ayah, jangan lap sepatunya. Lap yang bersih. ya, hari ini harus memberikan bintang 5 untuk Felix. Bintang 5. Baik, Hadi, sudah selesai. bagus. Felix, pelayananmu hari ini bagus. Ini ada tip untuk ambil. Kita pergi. Kita lanjut ronde kedua. Ayo. Aku yang terakhir. Ayah, kamu sedang apa? Uang ini nggak boleh dipungut. Kenapa nggak boleh? Setiap sen sangatlah susah didapatkan. Ayah, aku yang nggak berguna. Aku sudah membuatmu menderita. Kerja kerasmu sudah ku ketahui. Aku percaya padamu akan semakin baik. Sudah saatnya memberitahukan dia identitas asliku. Ganti baju. Selamat datang kembali, CEO. CEO, kamu sebagai orang terkaya di Bagia, kamu juga adalah pemilik grup Seruga. Posisimu sangat penting. Tapi kenapa bisa menyamar menjadi pelayan di restoran sendiri? Ini tentu saja demi anakku. Anak? Benar, jika ingin harta bertahan lebih dari 3 generasi, maka harus memiliki pengalaman kerja posisi rendah yang banyak. Jadi, selama bertahun-tahun ini aku membiarkan dia berlatih di luar. Sekarang sudah saatnya agar dia mewarisi grup Suruga. Tapi Tuan Muda nggak punya pengalaman manajemen. Dengan ceroboh membiarkan dia mengurus Seruga, takutnya terlalu risiko. Gak masalah, selama ini aku selalu diam. Dia membantu Mina agar dia menjadi pembantu Kevin yang baik. CEO, besok adalah ulang tahun ke-80 Tuan Besar Cuna. Bagaimana? Kamu siapkan hadiah besar. Di saat itu, aku mau di acara keluarga Cuna untuk mengumumkan pada dunia. Mina Cuna adalah menantu keluarga Cena. Dia juga adalah calon nyonya grup Suruga. Baik. Mina. Halo, aku supir. Pergilah. Minggir. Maaf. Sayang, turun kamu. Kevin, kamu sedang apa? Lepaskan! Kamu sedang apa? Sayang, dia sedang memanfaatkanmu. Kamu ngomong kosong apa? Aku dan dia hanya sedang membahas kerjasama. Malam begini, dia sudah menyentuh badanmu. Kamu bilang ini membahas kerjasama. Cukup, Kevin. Bisakah kamu jangan ngacau? Setio adalah teman kuliahku. Dia sekarang adalah pengurus grup Suruga di Provinsi Judong.
Dia juga anak angkat orang terkaya. Karakternya aku sangat tahu jelas. Mina, ini adalah suamimu yang menjadi supir. Dia hebat dalam fitnah. Kevin, bisa nggak kamu jangan pakai pandanganmu yang sempit itu untuk menilai hubungan dulu antara aku dan Pak Setio? Kerja sama bisnis, berbeda dengan kamu yang menjadi supir. Nggak begitu sederhana tanpa perlu berpikir. Apalagi ini bukan pekerjaan rumah, kamu nggak bisa ikut campur. Jadi kamu masih nggak percaya pada aku? Kalau kamu mau berpikir begitu, aku juga nggak berdaya. Mina, sebenarnya aku merasa di dalam masalah ini dia bisa ikut campur. Dia boleh membawa mobilku setelah kita bersenang-senang untuk mengantarnya pulang. Ini mobil BSG, hati-hati dalam bawanya. Kalau sampai rusak, maka gaji 2 bulanmu akan habis. Ini istriku sendiri. Aku bisa antar sendiri. Sayang, ayo pergi. Ikut aku pulang. Aku buatkan kamu lobster kesukaanmu. Kamu pikirkan baik-baik. Makan malam. Yang aku dan Mina makan adalah lobster Boston yang seharga 20.000. Yang kami minum adalah anggur seharga 80.000 sebotol. Bagaimana kamu? Kamu minta makan dia sampah ini? Menjadi suami seperti kamu. Kamu gak malu? Ini masalah aku sendiri. Gak perlu kamu ikut campur. Cukuplah. Pak Setio, masalah kerjasama, kita bicarakan di lain hari. Aku pergi dulu. Kevin, istrimu pasti didapatkan. Bibi Siti, masalah kerjasama dengan keluarga Cuna mungkin nggak bisa dilanjutkan lagi. Kevin, kamu sudah selesai. Aku serius. Aku nggak mohon kamu bisa dalam usia muda seperti Pak Setio menjadi anak orang terkaya. Tapi setidaknya, bisakah kamu jangan menghambatku? Aku bagimu hanyalah orang yang menghambat. Bukankah begitu? Kamu lihatlah sendiri. Di beberapa tahun ini semua sedang meningkat. Kecuali kamu. Mina, ada apa? Pak Setio bilang kerjasama dengan keluarga kita sudah nggak bisa dilanjutkan. Ibu, pasti dikacaukan oleh sampah ini. Dasar gak berguna. Kamu gak mau lihat keluarga Cuna menjadi baik kan? Sandi, aku dan kakakmu adalah suami istri. Ini sudah malam. Ada seorang pria yang menyentuh badannya. Apakah aku gak berhak mengurusnya? Dasar, kamu berhak apanya? Aku beritahu kamu, kalau kali ini putriku gagal dalam bisnisnya, aku akan perhitungkan denganmu. Sekarang, kamu segera dan cepat bercerai dengan putriku. Apa? Bercerai? Benar, dulu minta kamu menikah di keluarga Cuna, itu karena kasih padamu. Ternyata sampah sepertimu nggak bisa berguna. Bahkan anjing di rumahku, Dodo, lebih berguna darimu. Sandi, jangan keterlaluan. Saat aku baru masuk keluarga Cuna kalian punya banyak utang. Aku yang menjual mobil dan rumah dan bekerja keras di luar. Kalau nggak keluarga Cuna kalian nggak akan ada hari ini. Bukankah hanya 500.000 saja? Kamu setiap hari mengatakannya. Kamu nggak bosan? Ini adalah 1 juta. Ini surat cerai. Kamu ambil uangnya dan tanda tangan. Nyala! Sudahlah Sandi. Sampai di sini saja. Bukankah dia... Sudah aku bilang sampai di sini saja. Kevin, bisakah kamu menghargaiku? Aku nggak mohon kamu menjadi kaya. Aku hanya minta kamu jangan membuatku malu. Di dalam ini adalah lukisan Bang Dewa. Aku membelinya dengan harga 50.000. Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Kamu ambil ini dan berikan pada kakek. Anggap saja pemberianmu. Ini adalah kesempatan yang terakhir untukmu. Kamu mengerti? Kamu bersikaplah dengan baik. Ayah. Sayang. Aku yang gak mampu. Aku gak bisa membantu kalian. Kevin? Dia kenapa? Ini... Selama ini, anak ini sudah terlalu banyak menderita. Wanda, hadiah ulang tahun sudah disiapkan? Sudah siap, CEO. Biar kulihat. Putraku, bagaimana bisa punya kaligrafi yang begitu buruk? Kamu pergi ke kantorku, ambilkan lukisan sungai dan gunung yang seharga ratusan juta. Baik,
Kevin, besok aku akan membuat semua orang di Bakia tahu identitas. Kamu barulah Tuan Muda Grup Suruga yang terhormat. Semoga Tuan Besar punya rezeki banyak, panjang umur. Ibu, Pak Setio sudah bilang kalau ingin kerjasama dengannya, kakakku harus cerai dengan sampah itu. Tenang saja. Asalkan dia hari ini di acara ulang tahun dibuat malu, kakakmu pasti akan mengusir sampah itu. Tuan Besar, lihatlah cucumu membawa barang bagus apa untukmu. Kakek, ini adalah ginseng ratusan tahun yang aku minta temanku bawa dari wilayah barat daya. Semoga kamu rezeki melimpah dan panjang umur. Lihatlah. Cucuku, terima kasih. Kakek, kami juga menyiapkan hadiah untukmu. Kakek, ini adalah hadiah yang aku dan Nina siapkan khusus untukmu. Lihatlah. Nggak perlu lagi, taruh di sana. Kevin, kemarilah. Kevin, Apa maksudmu? anjing kami bahkan punya posisi di keluarga Cuna, sedangkan kamu nggak pantas. Kamu keterlaluan. Sandi, Benar, kami memang mempermainkan putriku bisa menikah dengan sampah seperti ini. Dia sungguh sangat sial. Di acara ulang tahun megah ini, kamu bahkan gak membawa tamu. Kamu masih gak tahu malu mau duduk. Sudahlah, semuanya diam. Kevin, di meja ini, kamu nggak pantas duduk di sini. Kakek, posisi ini bukan aku yang duduki. Jadi siapa? Tentu saja aku. Beberapa itu adalah 10 CEO terkenal yang ada di seluruh provinsi. Biasanya nggak bisa bertemu. Hari ini bisa-bisanya datang untuk mendoakan Tuan Besar. Lihatlah, bukankah itu adalah pengendali grup Yuhan? Wanita kuat yang punya aset ratusan juta juga datang. Semua orang terkenal ini, asalkan bekerja sama dengan salah satunya, maka asetnya akan naik pesat. Semuanya datang bersama Pak Setio. Benar. Tuan Besar, aku Setio mengajak orang terkenal dari wilayah timur. Khusus mendoakan Tuan Besar. Semoga Tuan Besar panjang umur. Semoga Tuan Besar panjang umur. Pak Setio bisa datang sendiri, bahkan membawa banyak yang penting. Ini sungguh membuat keluarga Cuna sangat terhormat. Tuan Besar, kamu terlalu sungkan. Hari ini aku datang, bahkan khusus menyiapkan hadiah besar untukmu. Apakah kamu pernah dengar orang terkaya di Bagia juga adalah pendiri dari grup Suruga, Felix? Tentu saja, Felix sendirian mendirikan grup Suruga. Lagi pula dia adalah penguasa di Bagia. Felix sudah menduduki orang terkaya di Bagia. Siapa yang gak mau berteman dengannya? Aku merendahkan hati. Aku adalah anak angkat Felix. Di sini adalah kontrak kerja sama senilai 1 miliar. Anggap saja niat baikku untuk keluarga Cuna. Aku harap Tuan Besar menerimanya. Bagus sekali. Keluarga Cuna sudah akan makmur. Pak Setio, mari, duduklah. Duduklah. Nggak masalah. Bukankah ini adalah supir kita? Kenapa dia nggak duduk? Apakah kamu nggak suka duduk? Pak Setio, dia orang gak penting. Abaikan dia. Posisi di samping istriku. Kalian biarkan orang luar duduk. Sebenarnya aku adalah menantu kalian. Atau dia. Diam. Ada Pak Setio di sini. Kamu nggak pantas menjadi menantu kami. Enyahlah. Ibu, Sandi, kalian diamlah. Setio, jangan permasalahkan ini dulu. Kita duduk dan makanlah. Baiklah. Duduklah. Tapi aku penasaran. Bocah ini memberi hadiah apa? Karena Pak Setio sudah tanya, maka bukalah. Sampah, ambillah. Kevin,
Kakek, yang Kevin siapkan untukmu adalah lukisan Bango Dewa. Maknanya adalah panjang umur dan sehat selalu, rezeki berlimpah. Meski nggak mahal, tapi dia juga memilih dengan teliti. Mohon kamu menerimanya. Mina, lukisan yang diberikan Kevin, mungkin aku nggak bisa menerimanya. Apa? Kakak, kamu lihat baik-baik apa yang dia berikan. Kamu lihat baik-baik apa yang dia berikan. Ini lukisan sungai dan gunung. Ini adalah harta karun langka. Ini harta tak bernilai. Hebat sekali. Nggak kuduga seorang supir ternyata memberikan harta negara. Tuan besar, menantu cucumu memang berbakti. Lukisan sungai dan gunung ini adalah harta negara bahagia. Ini adalah barang langka. Kamu berani memberikan kakekku lukisan palsu? 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 Kevin, apa ini? Di mana lukisan Bango Dewa? Kenapa kamu gantinya? Mina, aku nggak mengganti lukisan ini. Kemarin aku tertidur di sofa. Aku taruh lukisan di sampingku. Aku mau kamu jujur. Aku sudah ingat. Lukisan ini pasti diganti oleh ayahku. Aku segera menelponnya. Menelepon apanya? Kamu sedang apa? Sudahlah, lukisan yang asli. Sekarang ada di kantor ayah angkat. Kamu bilang ini asli. Jadi maksudmu, ayahku adalah ayahmu. Kevin, aku gak menduga sudah sampai begini. Kamu masih bisa berbohong. Mina, percayalah padaku. Ini adalah acara ulang tahun kakek. Aku nggak mungkin bersandar di acara ulang tahun kakek. Cukup, bawa lukisan palsu dan enyah. Apa kamu gak dengar? Minta kamu enyah. Cepatnya. Enyahlah. Mina, kakek, kalian dengarkan aku. Cukup! Kevin, bukankah beberapa hari lalu sudah kubilang? Kubilang acara ulang tahun kali ini sangatlah penting, jangan mengecewakanku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mengganti lukisan yang palsu. Kau malah membawa lukisan palsu. Kamu menganggap semua orang adalah orang bodoh. Lihatlah, semua orang di sini nggak menyambutmu. Kalau kamu terus di sini, juga mempermalukan dirimu sendiri. Apanya mengganti lukisan palsu? Apanya mempermalukan diri? Kalian lebih memilih percaya anak rendahan ini. Juga gak bersedia memberiku kesempatan menelpon. Sikap kalian ini sungguh membuatku sadar. Omong kosong. Kalian yang ngomong kosong. Kevin! Mina, apa kita gak bisa bicara baik-baik? Aku yang gak mau bicara baik-baik. Aku yang gak pernah bicara baik-baik denganmu. Lihat kamu. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Kamu bahkan menghina keluargaku. Aku mau kamu sekarang dan segera minta maaf pada keluargaku. Mereka adalah keluargamu. Aku bukan keluargamu. Aku terakhir kali bilang padamu, lukisan itu bukan aku yang menggantinya. Aku juga terakhir kali bilang padamu. Kamu sungguh membuatku sangat kecewa. Kevin, kita percaya sama. Halo CEO. Gawat CEO, keluarga Cuna sedang mempermainkan tuan muda memaksanya bercerai. Apa? Sudah membangkang. Masuk denganku. Cerai. Benar. Cerai. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun, awalnya aku masih berharap padamu. Tapi lihatlah sekarang ini. Kamu pura-pura hebat. Kamu begitu sombong, tapi selalu saja gagal. Kamu yang sekarang, apakah berhak keluarga Cuna dan terus menjadi suamiku? Aku pura-pura hebat. Mina, kamu tanyakan dirimu demi keluarga Cuna hal apa saja yang sudah aku lakukan. 5 tahun lalu, akulah yang menjual mobil dan rumah. Aku membohongi ayahku dan menjual semua aset
barulah menutupi kekurangan dana keluarga kalian. 3 tahun lalu, kamu, Mina, kamu mau membuka usaha. Kamu cari dana di mana-mana, nggak ada yang mau minjamkan uang untukmu. Akulah yang bekerja di luar sana. Masih ingatkah bekas luka ini? Kevin! Kevin! Satu tahun lalu, kamu udah membimbing pimpinan kamar dagang wilayah timur. Kamu memberikan satu-satunya peninggalan ibuku padanya. Aku juga gak mengeluh. Aku demi kamu, demi keluarga Cuna, aku mengorbankan semuanya. Akhirnya, malah dikatakan gak pantas. Nina, kamu paling gak pantas mengatakan ini. Aku... Omong kosong. Semua hal ini, apakah kami ada memaksamu melakukannya? Kamu sendiri yang bersedia, kan? Kamu ingin mengancam hati nurani kami. Kamu nggak pantas. Hari ini, kamu harus tanda tangan surat cerai ini. Kamu nggak mau, juga harus tanda tangan. Kalian begitu mempermainkan anakku. Kalian meremehkan keluarga Sena. Ayah, kenapa kamu datang? Kevin, apa yang terjadi di sini? Kenapa aku dengar keluarga Cuna mau bercerai dengan? Benar. Cerai. Anak sampahmu ini sama sekali nggak pantas tinggal di keluarga Cuna. Mina, apa ini keinginanmu? Aku... Pak Tua, apakah kakakku harus menjawabmu? Kamu kira kamu siapa? Kamu seorang pelayan memakainya sampah. Kamu kira kamu sudah hebat? Kalau kamu berani memarahi ayahku lagi, aku akan merobek mulutmu. Sombong sekali. Felix Sena, anakmu ini di acara ulang tahun Tuan Besar memberikan lukisan sungai dan gunung Pasu. Membuat keluarga Cuna di depan tamu penting wilayah timur kehilangan harga diri. Dia masih nggak mau mengaku. Kalau nggak menceraikan sampah ini, mau tunggu kapan lagi? Demi hal sepele ini, kalian begitu tak berperasaan pada Kevin. Masalah sepele. Lukisan sungai dan gunung yang asli harganya miliaran. Kamu mau membual, juga lebih pintar lah. Lukisan ini memang aku yang siapkan untuk Kevin. Apa kamu bilang? Ayah, kamu bilang apa? Semua orang tahu, lukisan sungai dan gunung adalah harta orang terkaya di negara ini. Itu adalah Felix. Kamu tadi bilang, lukisan ini adalah asli. Jadi maksudmu, lukisan ini adalah pemberian Felix. Lancang, orang yang di depanmu adalah... Kamu benar, lukisan ini adalah pemberiannya. Pemberian Felix? Lukisan ini, aku yang robek. Aku bahkan mewarnainya. Kamu bisa apa? Kalau aku nggak salah ingat, kamu hanyalah pelayan cuci piring dan membawakan makanan. Gaji sebulanmu paling banyak hanya 3.000. Semuanya, siapa yang bisa bantu aku beritahu dia? Pendiri grup Suruga, Felix, berapa asetnya? Grup Suruga milik Felix adalah bisnis di bagian yang senilai ratusan miliar. Asetnya sampai 1 dunia. Katanya kekayaan Felix dibandingkan dengan keluarga Rothschild yang terkenal di dunia. Bahkan masih kalah jauh, dia adalah penguasa bisnis nomor 1 di Baghdad. Bahkan, sejak dulu Felix nggak pernah dilihat langsung. Dia sangat misterius, banyak orang besar mau bertemu dia. Itu sangat sulit sekali. Sedangkan kamu adalah pelayan yang biasa. Lalu kamu beraninya membual lukisan sungai dan gunung yang senilai ratusan juta adalah pemberian Felix. Kamu berani sekali membual di sini. Felix Sena, aku nggak menduga kamu dan anakmu sama. Kalian adalah sampah yang mencari tanah. Naga melahirkan naga. Huruf Phoenix melahirkan Phoenix. Kalau bukan satu keluarga, maka nggak akan menjadi keluarga. Ayah, salah.
Pak Felix, sejak kamu datang, kamu nggak klarifikasi salah paham, malah membela anak, bahkan mengarang cerita yang konyol. Bisa dilihat, aku mengajukan cerai, memang pilihan yang benar. Ayah, aku tahu kamu membela aku, tapi kita nggak perlu memakai cara ini untuk membuktikan diri. Kevin, jangan khawatir. Nanti kamu akan tahu. Tahu apa? Kepala keluarga Zoya tiba. Ayahku datang. Tuan Ardi, hari ini keluarga Zoya datang untuk merayakan ulang tahunmu. Pak Erwin datang langsung kemari. Maafkan aku nggak menyambut. Cepatlah dulu. Ada apa? Lukisan sungai dan gunung, ini asli. Siapa yang merobeknya? Siapa yang menuangkan minumannya? Ini adalah kejahatan berat. Ayah, asli apanya? Ini adalah lukisan palsu. Sembarangan, ini adalah lukisan yang asli. Asli? Lihatlah, ini adalah cap yang asli. Aku sudah lama mengoleksi barang kuno. Aku pasti gak salah. Apa? Siapa yang melakukannya? Aku mau menampar orang sialan ini. Ayah, ini adalah lukisan asli. Kamu nggak menipuku. Anak bodoh, kapan aku pernah menipumu? Lukisan ini adalah milik kalian. Kalian pasti tamu penting milik CEO Grup Suruga. Apa? Ayah, Kevin ini adalah menantu sampah dari keluarga Cuna. Kalau ayahnya lebih nggak perlu dibahas lagi. Dia hanyalah pelayan cuci piring saja. Sampah seperti mereka nggak mungkin punya kaitan dengan Grup Suruga. Diam! Lukisan ini adalah salah satu harta berharga Felix. Kalau bukan orang besar yang dia sukai Felix, nggak mungkin akan memberikannya. Apakah orang sialan ini adalah orang besar? Ini nggak mungkin. Aku adalah kepala keluarga Zoya. Dia memberi kartu namanya. Anakmu sudah merobek lukisan sungai dan gunung milikku. Kamu masih memberiku kartu namamu? Kamu bilang lukisan ini dirobek anakku. Bukan, ayah. Ini adalah... Kawan! Kamu mau mencelakai keluarga kita! Teman Erwin, kamu nggak salah. Nyala! Masalah keluarga Zoya nggak perlu kamu urus. Tuan, kalian lihatlah ini. Gak perlu banyak bicara. Bayar saja sesuai harganya. Aku harap saat kamu merobeknya begitu yakin, maka saat membayarnya kamu juga harus yakin. Kamu? Ini adalah harta negara yang seharga miliaran. Meski menjual semua aset milik keluarga Zoya, juga nggak bisa membayarnya. Ayah, meski mau bayar, kita nggak perlu membayarnya. Apa? Orang kelas rendah seperti mereka, dengan hak apa bisa memiliki lukisan seharga miliaran ini? Posisi dan kesempatan apapun itu adalah omong kosong. Ingin mendapatkan barang seperti ini, maka hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah mencurinya. Ternyata hasil curian. Semuanya tahu, Felix adalah orang terkaya di Bagya. Dia selalu misterius. Orang yang pernah bertemunya langsung hanya beberapa orang. Jadi, pasti mereka yang mencuri lukisan ini. Kalau penjelasannya, bukankah hanya penjelasan sepihak mereka? Ternyata begitu. Pak Setio benar. Sampah seperti kalian bahkan bisa mencuri lukisan, nggak tahu malu, dan menyamar menjadi CEO Grup Suruga. Itu juga wajar. Kalian beraninya mencuri harta Felix. Sungguh lancang. Semuanya, kalian di sini sudah melihat dengan jelas. Masalah pencurian ini dilakukan oleh ayah dan anak yang nggak tahu malu ini. Ini nggak ada kaitannya dengan keluarga Cuna. Nggak ada kaitannya. Benar, keluarga Cuna dari dulu nggak punya kerabat rendahan ini. Kalian jangan memfitnah. Meski pekerjaan ayahku itu kasar, tapi lebih baik daripada kalian semua yang ada di sini. Ayah, cepat beritahu mereka sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka mau tahu kenyataannya, hanya bisa membuat sebuah retorika yang mereka yakini. Lagi pula, lukisan ini juga bukan begitu berharga. Adegan bagus masih ada di belakang. Pak Tua, kamu memang jago membual. Hasil karya dunia seharga miliaran ini, kamu bilang hanyalah barang yang sepele. Baiklah, aku akan melihat di sini. Apakah kamu masih mengeluarkan barang yang lebih berharga dari lukisan sungai dan gunung?
Kalau kamu nggak bisa mengeluarkannya, aku akan mematahkan kaki kalian berdua. Grup Suruga memberikan 3 hadiah besar pada keluarga Cuna. CEO Grup Suruga. Kami diperintahkan oleh CEO Grup Suruga untuk memberikan 3 hadiah ulang tahun doa tanpa arti di ulang tahun ke-80. Keluarga Cuna dengan grup Suruga gak pernah punya hubungan. CEO ini adalah orang besar yang legendaris, bahkan gak pernah ketemu dia. Semua hadiah ini untuk keluarga Cuna. Kami adalah orang yang biasa. Kenapa bisa memberi hadiah untuk kami? Lebih pastinya, ini adalah hadiah untuk keluarga dari istri Tuan Muda. Istri Tuan Muda? Aku. Jadi tuan muda yang kamu bilang, apakah... Ayah, ada apa ini? Sudahlah, nggak perlu tebak lagi. Tuan muda yang dimaksud Felix tentu saja adalah anak angkatnya. Orang itu adalah aku. Sudah kubilang, semua orang yang ada di sini hanya Pak Setio yang pantas. Anakku, ini ada yang aneh. Kami hanyalah punya hubungan dari wakil CEO Pak Dono. Bahkan gak punya hubungan dengan Bu Wanda Chizu. Bagaimana bisa diberi hadiah oleh CEO? Bualanmu tentang anak angkat Felix cukup dibual di wilayah timur. Kalau sampai tersebar terlalu jauh, pasti akan ketahuan. Ayah, kamu nggak paham. Felix adalah siapa? Dia pasti diam-diam mengawasi kemampuan dan kecerdasan yang aku punya. Jadi barulah memutuskan untuk menerimaku sebagai anak angkat. Ini untuk melengkapi kekurangannya yang gak punya anak. Selain itu, lihatlah semua orang di sini. Selain aku, siapa lagi yang bisa mendapat kekaguman Felix? Yang dia bilang adalah istri tuan muda. Bukankah itu adalah Mina yang sudah cerai dengan sampah ini dan dipasangkan denganku? Ini sudah pas. Ini sudah pas. Sepertinya Felix memang menerimamu sebagai anak angkat. Tentu saja. Kali ini keluarga Zoya akan menjadi makmur. Kamu tertawa apa? Kamu ini hanya iri. Kalau kamu begitu yakin semua hadiah ini adalah untukmu sebagai anak angkat, coba saja kamu buka hadiahnya agar semuanya melihat. Aku akan membuat kalian dua sampah melihat. Lihat dengan baik. Ada perintah dari CEO. Hadiah pertama harus dibuka dengan sidik jari Tuan Muda. Apa? Sidik jari? Aku sudah di sini. Untuk apa perlu sidik jari? Kami hanya bertugas mengantar hadiah. Permintaan lain dari CEO, kami nggak berharganya. Pak Setio, ini pasti CEO takut ada orang yang mau menyamar dan sengaja melakukan ini. Oh, pasti memang begini. Aku akan perlihatkan pada kalian wibawa Tuan Muda Grup Suruga. Pasti pakai tangan ini. Oh, apa? Masih salah? Aku sudah tahu. Pasti harus pakai kaki. Tuan, kamu bukanlah Tuan Muda Grup Suruga. Jangan maksa lagi. Bukan. Kamu setidaknya biarkan aku mencoba. Dasar gila. Kamu. Kevin, kamu cobalah. Ayah, jangan bercanda. Mereka sudah bilang hanya Tuan Muda Grup Suruga yang bisa membuka kotak itu. Aku minta kamu coba, maka cobalah. Mungkin bisa terbuka. Cepatlah. Baiklah. Sampah! Kamu sampah? Kamu mau ikut campur? Kevin, identitas Tuan Muda Grup Suruga bagaimanapun juga nggak mungkin adalah kamu. Lebih baik kamu jangan di sini mempermalukan diri. Apa yang aku lakukan apakah ada kaitan dengan keluarga Cuna?
Verifikasi sidik jari berhasil. Salam pada Tuan Muda. Salam pada Tuan Muda. Ini nggak mungkin. Bukankah dia hanyalah supir yang nggak berguna? Kenapa dia bisa menjadi Tuan Muda grup Suruga? Ini... Mina, sebenarnya ada apa ini? Ibu, aku juga nggak tahu. Anak angkat Felix bukan aku. Malah supir ini. Ayah, kapan aku punya ayah yang lain? Semua ini nanti ku jelaskan. Lakukan dulu masalah serius ini. Sebenarnya, 3 hadiah besar ini ingin diberikan kepada keluarga Cuna, agar keluarga Cuna kalian bisa menikmati kemakmuran. Tapi kalian gak tahu balas budi. Kalian bekerja sama mempermainkan anakku Kevin. Sekarang, semua ini sudah bukan urusan kalian lagi. Bukan begini. Bukan. Kevin, keluarga kita punya banyak uang, juga punya banyak kekuasaan. Kamu harus ingat, kamu adalah anak orang kaya. Kamu adalah calon penguasa dari negara ini. Nanti, semua wanita terbaik di Bakia. Boleh kamu pilih. Orang seperti ini yang gak tahu diri, cerai saja. Gak ada yang disayangkan. Kamu sebenarnya dengan CEO grup Suruga punya hubungan apa? Tentu saja, hubungan yang erat. Jadi selama ini, kenapa bersama aku hidup susah? Sudahlah, nanti aku jelaskan padamu. Baiklah. Ini, Kevin. Kevin. Mulai sekarang, aku dan keluarga Cuna sudah gak punya hubungan apa-apa lagi. Bukan. Ini, Kevin. Dengarkan aku. Dulu kami sudah salah paham pada Kevin. Sebenarnya Mina sama sekali nggak mau cerai. Nggak mau cerai. Mina, cepatlah kemari. Tahanlah Kevin. Kemarilah. Katakanlah. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf kepada kakak iparmu. Kakek, tapi Pak Setio. Sudah begini, Pak Setio apanya? Kalau hari ini kamu gak dimaafkan oleh kakak iparmu, mulai saat ini jangan masuk ke rumah keluarga Cuna. Aku akan lakukan. Cepatlah. Kakak ipar, maaf, aku sudah tahu salah. Kevin, lihatlah. Sandi masih kecil dan gak paham. Sikap dan perkataannya gak dijaga baik. Kamu jangan marah, jangan perhitungan dengannya. Kevin, sebelumnya memang aku yang salah paham padamu. Lihatlah, aku sudah merobek surat cerainya. Semua yang terjadi sebelumnya, anggap saja nggak pernah terjadi. Bagaimana? Lihatlah, keluarga harmonis maka semuanya lancar. Kevin, kamu mau tinggal atau pergi? Kamu yang tentukan. Aku menghormati pilihan. Ini salah paham. Benar. Keluarga harmonis maka semuanya lancar. Kalian gak pantas. Kevin, kami sekeluarga di sini minta maaf baik-baik padamu. Sikap macam apa ini? Kalian sekeluarga mengira dengan berbicara baik-baik, minta maaf. Aku akan seperti dulu, dengan sikap patuh untuk kembali kepada kalian. Sebenarnya, kalian gak bisa melepaskan harta yang begitu banyak. Kalian sama sekali gak merasa bersalah. Kalau aku hanya orang biasa, mungkin dari awal kalian sudah mengusirku. Kami sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau kami bagaimana lagi? Kamu jangan keterlaluan. Aku terakhir kalinya bilang pada kalian, dari awal sampai akhir, aku gak pernah ingin menerima permintaan maaf dari kalian. Ayah, ayo pergi. Minggir! Ini adalah untuk kita. Ini untuk keluarga Cuna. Kemarikan, berikan padaku. Ini milik keluarga Cuna. Ini semua milik keluarga Cuna. Ini adalah... Kalau kalian bertindak sembarangan lagi, aku akan membuat keluarga Cuna langsung bangkrut. Bangkrut? Kalianlah yang seharusnya tamat.
Yang seharusnya adalah kalian. Pak Setio, sekarang dia punya posisi yang tinggi. Kita nggak boleh sembarangan. Pak Ardi, Mina, kalian sudah ditipu oleh mereka. Semua hadiah ini sama sekali bukan dari grup Suruga. Dia juga bukan anak angkat Felix dari grup Suruga. Semua ini kalian yang sedang berakting kan? Apakah kamu yakin? Kalian lihat apa ini? Ini sertifikat properti Tadia nomor 1. Tadia nomor 1? Bukankah itu adalah villa yang ditinggalkan? Bahkan anjing pun gak mau. Untuk apa itu? Bau sekali. Apa ini? Kenapa ada aroma yang bau sekali? Apakah ini adalah tandas yang di sawah? Ayah, ini sebenarnya ada apa ini? Apa ini? Lakat busuk. Mungkin ini adalah barang bekas. Dasar anak ayah keluarga Sena. Beraninya dengan barang-barang busuk ini untuk menyamar menjadi hadiah grup Suruga. Kalian tahu hukumannya? Cuy, aku sudah tahu. Kenapa aneh sekali? Dari tadi kalian sialan yang melakukan ini. Seorang pelayan biasa, seorang supir biasa. Bagaimana bisa dalam sekejap menjadi tamu penting grup Suruga yang spesial? Kalau bukan Pak Setio cerdas, semua orang di sini akan dibodohi oleh kalian. Kevin, sepertinya otakmu sudah rusak kan? Meski kau ingin mendapatkan pengakuan keluarga Cuna, kamu juga nggak perlu menyamar menjadi anak angkat Felix. Ayah, Dia sama sekali nggak perlu menyamar menjadi anak angkat siapapun. Dia memang adalah anakku. Lancang! Patua? Berarti maksudmu jangan-jangan kamu adalah CEO grup Suruga? Kamu benar. Kamu benar. Kamu bilang kamu adalah CEO grup Suruga? Kamu orang terkaya di Bagya? Aku awalnya nggak mengira membongkar hadiah palsu kalian. Kalian akan merasa malu. Tapi aku sungguh gak menduga kamu malah merasa lebih sombong. Beraninya menyamar CEO grup Suruga. Kamu lancang sekali. Cuy, dasar tua nggak tahu malu. Kamu kira kamu bisa menipu kami semua? Menipumu dengan kalian yang berpengetahuan rendah. Kalian gak pantas kubohongi. Pak Tua, meski kamu keras kepala, apakah ada gunanya? Aku jujur padamu. Tadi aku sudah mengirim pesan pada wakil CEO grup Suruga, Pak Dono, untuk kemari. Dia adalah tangan kanan CEO grup Suruga, Wanda Chizu. Sekarang ini, dia juga dalam perjalanan kemari. Hari ini, kamu bawa barang-barang busuk untuk menyamar menjadi grup Suruga. Bahkan menyamar menjadi Felix. Nanti Pak Dono datang. Aku mau membuat kalian gak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Baiklah, aku sangat menantikan. Grup Suruga Pak Dono tiba. Siapa yang berani menyamar dengan nama grup Suruga? Cepat keluar untuk mati. Cepat keluar untuk mati. Pak Dono, mereka lah. Kevin ini adalah menantu sampah keluarga Cuna. Ada dia juga. Dia membawa barang-barang busuk untuk menyamar menjadi hadiah grup Suruga. Dia ingin sok hebat di acara ini. Akhirnya dia nggak menduga. Sudah kubongkar semuanya. Kalian ini ingin memakai nama grup Suruga untuk menipu orang. Setidaknya belilah peralatan yang lebih baik. Memungut sampah memang adalah sifat asli mereka. Benar. Sebenarnya ada apa ini? Jangan khawatir. Aku nggak pernah bicara sembarangan. Semua yang aku berikan pasti adalah yang termahal. Sudahlah. Buku merah yang busuk. Pot yang sangat bau. Masih ada satu plakat yang nggak tahu dari bahan apa. Kamu bilang ini mahal. Kalian nggak paham nilai dari barang ini. Ini berarti identitas dan posisi kalian sangat gak pantas. Dasar Pak Tua sialan. Kamu keras kepala sekali. Pak Dono, tadi dia nggak hanya menyamar memberi hadiah dari grup Suruga, bahkan di depan umum menyamar menjadi Felix. Apa? Berani menyamar menjadi CEO grup Suruga? Ayo, bawa keluar 2 orang yang gak tahu diri ini. Patahkan kaki mereka. Tunggu. Ayah, kamu sedang apa? Pak Dono, kamu lihatlah ini. Tadia nomor 1.
Mau diubah menjadi area sekolah. Apa? Tadi yang nomor 1 mau diubah menjadi area sekolah. Apa? Ayah, ini apakah berita ini benar? Kenapa nggak ada kabar sedikit pun? Pihak pemerintah mengumumkan, ini sangat yakin. Sungguh, ada berkas ini. Area bangunan kumuh yang di awal akan berubah menjadi gedung yang seharga miliaran. Investasi yang besar ini langsung muncul di saat ini. Siapapun yang memiliki hak properti ini, maka dia akan menjadi miliarder dalam sekejap. Ini Ayah, di sini tertulis nama aku. Berarti sekarang aku punya aset miliaran. Hanya miliaran saja. Itu hanya permulaan. Nggak mungkin. Kakakku sudah berjuang. Selama ini dia hanya punya aset ratusan juta. Bocah ini dalam beberapa menit sudah dapat miliaran. Sebelum itu, semua kekuasaan di wilayah timur yang mengetahui kabar ini. Ini membuktikan kerahasiaan dari berkas ini. Bahkan kami nggak berhak mengetahui rahasia ini. Bagaimana mereka bisa tahu? Pak Dono, kamu adalah petinggi guru surga. Kamu pasti sudah dapat kabar dari awal kan? Aku juga nggak tahu. Berkas ini mungkin hanya CEO dan Bu Wanda yang bisa tahu. Jangan-jangan memang ada misteri. Nggak mungkin. Mereka hanya kebetulan tahu saja. Memangnya kenapa kalau dapat aset ini? Mereka sama sekali nggak punya modal investasi. Mungkin nantinya hanya bisa dimanfaatkan orang lain. Pak Setio benar. Bocah, kamu hanyalah beruntung saja. Meski di buku itu ada namamu, pot busuk itu bagaimana penjelasannya? Kabar terbaru, dari konfirmasi para ahli, prasasti perunggu yang ditemukan pagi ini adalah entitas kerajaan. Ini adalah barang satu-satunya nilainya sangat berharga. Sudah ada grup mau beli dengan harga 100 miliar. Ini nggak mungkin. Prasasti negara, harganya 100 miliar. Ini bukan barang busuk, ini adalah barang kuno ribuan tahun yang baru digali. Bahkan milik kerajaan, katanya 100 miliar itu masih sedikit. Barang yang begitu mengejutkan, kalau dibahas posisi sejarah, mungkin dibandingkan dengan pedang kaisar dan segel negara adalah setingkat harganya. Nggak bisa dibayangkan. Menantu ini memiliki proyek area sekolah tadi yang seharga miliaran, ditambah lagi prasasti ribuan tahun. Dia sudah menjadi keluarga miliarder di wilayah timur. Ayah, keluarga sana akan maju. Semua ini memang pantas kamu dapatkan. Kenapa semuanya sudah kamu dapatkan? Ini nggak mungkin. Meski kalian beruntung mendapatkan 2 hal bagus, memangnya kenapa? Semua ini nggak bisa dijelaskan. Kalian memang terbukti mencuri lukisan sungai dan gunung. Kamu bilang apa? Lukisan sungai dan gunung? Kamu nggak tahu. Lukisan sungai dan gunung ini adalah hadiah pertama yang dibawa oleh mereka berdua. Dia menyamar menjadi Felix dengan ini. Ini memudahkan mereka menipu. Lagi pula, mereka bahkan merusak lukisan sungai dan gunung. Iya kan? Kamu bilang apa? benar. Keluarga Cuna bisa membuktikan 2 orang sialan ini yang merusaknya. Keterlaluan! Sudah mencuri harta dari CEO grup Suruga, bahkan merusaknya di depan umum. Mungkin kalian nggak tahu apa itu mati. Pak Dono, tindakan mereka begini sudah memprovokasi grup Suruga. Kamu harus tegas pada mereka. Kamu adalah bawahan Wanda? Berani sekali. Kamu beraninya menyebut nama Bu Wanda. Pak Tua, kamu sudah kecanduan menyamar. Sebelum kamu turun tangan, aku sarankan kamu menelepon dulu. Jangan sampai membuat masalah. Aku adalah petinggi grup Suruga. Di Bagia, yang bisa menyuruhku selain Bu Wanda hanyalah CEO grup Suruga. Kamu hanyalah pelayan yang rendahan. Kamu kira kamu siapa? Apalagi Bu Wanda adalah CEO yang ditunjuk langsung oleh Felix. Posisinya sangat tinggi, dia sangatlah sibuk. Kamu berani menyinggungnya? Kamu sangat bersalah. Mereka memang nggak tahu mati. Bagus. Kalianlah yang nggak tahu mati. Karena kamu nggak menelepon, aku bantu kamu menelepon. Pak Felix, kamu mencariku? Apa? Bawahanku? Dalam 10 menit, kamu datang ke aula acara. Kalau enggak, jabatanmu akan digantikan. Dono sialan ini memang lancang.
Beraninya di depan Pak Felix mempermainkan tuan muda. Siapkan pesawat. Baik. Dalam 10 menit, aku harus tiba di acara keluarga Juni. Aktingmu ini sungguh bagus. Tadi memberi hadiah, sekarang menelepon. Kamu nggak mendapat penghargaan Oscar, itu sayang sekali. Sayang sekali. Kamu mau di hadapanku untuk meminta bantuan Bu Wanda? Kamu nggak pantas. Pak Tua, kamu minta Bu Wanda turun dari jabatan. Kamu memang sudah pikun. Kamu sudah terjebak di dunia halusinasimu sampai gak bisa keluar. Pak Dono, mereka mendapatkan 2 benda bagus. Itu pasti adalah hasil kejahatan. Jadi aku mengira seharusnya mengambil 2 harta itu, serahkan pada grup Suruga. Kamu bilang apa? Bagus. Hah? Memang seharusnya milik grup Suruga. Benar-benar. Sekarang aku beri kalian satu kesempatan. Sekarang kalian serahkan 2 benda itu. Lalu berlutut mengaku salah. Berlutut mengaku salah? Benar. Asalkan kalian tulus, aku bisa mengampuni kalian. Kalau enggak, setelah Bu Wanda dan CEO tahu kejahatan kalian, maka di Bagia tidak akan ada tempat untuk kalian sebagai tempat tinggal lagi. Benar, cepat berlutut, mengaku salah. Cepatlah, berlutut mengaku salah. Kevin, kamu ragu apa lagi? Meski ayahmu sudah pikun, kamu juga mau ikut bodoh untuk menyinggung grup Suruga. Meski kamu bisa tahan, ayahmu sudah tua, apakah bisa tahan? Kevin, kamu harus ingat, berlutut pada langit, bumi, dan ayah ibu. Tapi nggak boleh berdamai dengan orang-orang sialan. Sialan, kamu banyak bicara. Baiklah, hari ini aku berikan kalian sebuah pengajaran. Ayo, patahkan kaki dari ayah dan anak ini. Biarkan mereka selamanya berlutut di sini. Hentikan! Hentikan! Bukan, kamu siapa? Di acara keluargaku, berteriak begitu kamu cari mati. Diam! Ini adalah CEO dari grup Suruga, Wanda Chizu, Bu Wanda. Dia adalah penguasa tertinggi di grup Suruga. Katanya ada yang gak hormat pada Pak Felix grup Suruga. Aku sengaja datang kemari. Jawab Bu Wanda. Memang benar. Bu Wanda, aku adalah pengurus grup Suruga di wilayah timur. Namaku Setio Zoya, yang gak hormat pada Pak Felix. Ada di sana. Bocah ini namanya Kevin. Dia memang menantu sampah keluarga Cuna. Tapi dia setelah diusir dari keluarga Cuna, dia mendendam. Dan bekerja sama dengan ayahnya untuk mengacau di acara keluarga Cuna dan menyamar menjadi Felix. Itu adalah salah satu kejahatan mereka. Mereka memakai nama grup Suruga untuk mengancam kami. Itu kejahatan kedua. Mereka menghinamu. Itu kejahatan ketiga. Sedangkan yang keempat, itu adalah mencuri harta rahasia Felix, lukisan sungai dan gunung, bahkan merusaknya. 4 kejahatan ini digabung. Ini gak bisa diampuni. Mereka pantas mati. Kalian masih mau bilang apa lagi? Kalian masih mau bilang apa lagi? Nggak bisa diampuni, pantas mati. Benar. Bu Wanda, kamu apa maksudnya ini? Ini, Bu Wanda, apa aku salah bicara? Kenapa kamu memukulku? Tamparan ini karena kamu sombong dan gak tahu diri. Bu Wanda, apakah kamu salah? Pak Setio... Saat aku bicara, aku minta kamu ikut bicara. Pengawal, tampar dia. Jangan! Bu Wanda, meski kamu adalah CEO dari grup Suruga, juga nggak boleh sekali memukul orang. Tamparan ini karena keluarga Cuna nggak tahu menilai. Orang besar yang sebenarnya jelas-jelas ada di sini. Kalian malah nggak tahu diri dan nggak mengenalnya. Orang besar yang sebenarnya. Pak Felix. Kevin, sudah saatnya kamu kembali. Wanda Chizu, bawahan grup Suruga, membawa para anggota menyambut kembalinya Tuan Muda. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Berdirilah. Ini dia
memang adalah tuan muda dari grup Suruga. Bu Wanda, mungkin kamu salah. Kevin ini adalah menantu buangan kamu. Bahkan ayahnya hanyalah seorang pelayan. Arjuna, kulihat kamu sudah tua dan mengampunimu dulu. Tapi mulai hari ini, kalau kamu beraninya menghina Pak Felix dan Tuan Muda, aku nggak akan segan lagi. Kalian keluarga Cuna nggak tahu balas budi. Kalian sudah melakukan kejahatan. Selama ini kalau bukan karena Pak Felix meminta grup Suruga diam-diam membantu, kalian kira dengan kemampuan rendahan kalian, apakah kalian bisa punya kehormatan hari ini? Acara ulang tahun hari ini awalnya akan membuat keluarga Cuna menjadi keluarga nomor 1 di wilayah ini. Tapi sepertinya sekarang kalian nggak pantas. Pengawal, cabut semua bantuan grup Suruga pada keluarga Cuna. Lakukan sekarang. Baik. Pak Felix, apakah cara ini masih boleh? Dengarkan Kevin, dia yang putuskan. Ayah, kenapa aku merasa sangat bingung? Ini sangat membingungkan. Tuan Muda, nggak perlu kaget. Adegan bagus segera dimulai. Katakan. Tuan besar, gawat. Semua modal di belakang keluarga Cuna sudah ditarik. Semua rekan kerjasama batal kerjasama. Kerugian mencapai miliaran. Keluarga Cuna sudah tamat. Tuan besar, Keluarga Cuna sudah tamat. Kevin, apakah tindakan ini bermakna? Kalau dari awal kamu beritahuku kenyataannya, semua ini nggak perlu terjadi. Kenyataan, saat aku jelaskan padamu dengan baik-baik, kamu dengarkan. Saat aku jelaskan kenyataan, kamu percaya. Sampai di sini saja, semua yang terjadi hari ini karena tindakan keluarga Cuna sendiri. Selain keluarga Cuna, masih ada keluarga Zoya. Aku perhitungkan saja. Setio, kamu mempermainkan orang, bertindak sombong, gak punya moral. Mulai hari ini, kamu dipecat dari pengurus grup Suruga wilayah timur. Sekalian keluarga Zoya juga, sama-sama diblokir dari grup Suruga. Selamanya, gak akan diampuni. Tamatlah. Bisnis keluargaku selama puluhan tahun sudah habis semua. Ayah! Bu Wanda, Tuan Muda, dengarkan aku. Kalau kamu, Donozama, kamu segera enyah dari grup. Mulai hari ini, kalau masih ada yang berani memberimu kerjaan, itu berarti melawan grup Suruga. Apa? Pak Felix, Tuan Muda, masalah sudah selesai. Plakat ini memang awalnya mau kuberikan pada keluarga Cuna. Ia bisa membuat keluarga Cuna memiliki kekuasaan di 3 provinsi Jinap. Tapi kalian sudah keterlaluan. Ayah, aku sudah lelah. Ayo pulang. Baik, kita pulang. Jangan pergi. Kevin, bisakah kamu jangan pergi? Aku salah, maafkan aku sudah menyesal. Bisakah kamu jangan pergi? Kevin, jangan pergi. Kevin! Satu hal bagus sudah kamu kacaukan. Nggak tahu mau bilang kamu nggak tahu diri atau bodoh. Kamu nggak boleh pergi, Bu Wanda. Bu Wanda, dengarkan aku. Ayo pergi. Keluarga Cuna sudah tamat. Ayo pergi. Bagaimana ini? Keluarga Cuna sudah susah payah selama puluhan tahun. Dalam sekejap sudah habis. Ayah. Semuanya, kita semua sudah ditipu oleh mereka. Pak Setio, apa maksudmu? Barusan aku menelpon kantor pusat. Salah satu direksi, Pak Kino, dia memberitahuku. Sekarang Pak CEO masih di luar negeri. Sama sekali belum pulang. Kalau Felix Sena bukan CEO, kenapa Bu Wanda memanggil Kevin sebagai tuan muda? benar. Bu Wanda datang langsung. Ini nggak mungkin palsu. Kalau aku nggak salah tebak, kita seharusnya sudah terlibat di dalam perselisihan internal grup Suruga. Wanda adalah pihak CEO, tapi di dalam internal direksi masih ada beberapa bos besar yang berkuasa. Bahkan bisa menjadi lawannya Pak CEO. Sedangkan Pak Kino yang tadi menelponku, dia adalah salah satunya. Kalau Wanda ingin menjadi direksi, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan pesaing dari pihak lain. Tapi sebelum ini, Pak Kino sudah mengagumiku. Dari tindakannya tadi, Wanda nggak hanya bisa menghilangkanku, bahkan bisa mendapatkan kembali kekuasaan milik Dono. Ini memang tindakan yang licik. Kalau memang begitu, maka ini sudah bisa dijelaskan. Berarti ayah dan anak keluarga Cena adalah bidaknya Wanda.
Benar. Dua sialan ini menipu kita dengan berlebihan. Aku akan temui mereka. Jangan terburu-buru. Meski kamu pergi sekarang, kamu juga nggak akan dapat keadilan. Daripada begini, lebih baik tunggu beberapa hari lagi. Setelah di saat itu, nggak hanya Wanda, bahkan CEO grup Suruga juga harus turun jabatan. Apa maksudmu? Tadi Pak Kino menelponku. Dia beritahu aku, dalam 3 hari grup Suruga akan membuat acara naga di wilayah timur. Ini juga merayakan 30 tahun grup Suruga. Di saat itu Pak Kino akan beraliansi dengan direksi lain. Dengan alasan nggak punya keturunan untuk memaksa CEO untuk turun. Setelah Pak Kino naik jabatan, maka posisi keluarga Zoya pasti juga akan ikut naik. Nanti keluarga Juna juga akan menjadi keluarga nomor 1 di timur. Ini juga adalah hal yang mudah. Bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Setio. Aku sudah bilang Pak Setio adalah keberuntungan keluarga Cuna. Kak, kamu dengan sampah itu sudah tepat untuk bercerai. Mina, sekarang seharusnya kamu paham niatku kan? Asal kamu bersedia, aku bisa membuat keluarga Juna untuk naik ke posisi tinggi. Baik. Kevin, semua yang kulakukan hari ini adalah demi keluarga Juna. Kamulah yang salah. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu terpijak. Kamu akan kupermalukan. Ayah, kamu memang orang terkaya di Bagia. Aku sungguh gak bermimpi. Tentu saja, kali ini... Kali ini sudah berakting dengan bagus. Lihatlah, kamu sudah lepas dari keluarga Cuna. Kalau aku hanyalah patua biasa. Aku nggak mungkin orang terkaya di Bakia. Ini palsu. Ini... Bu Wanda pernah aku lihat di televisi. Bu Wanda nggak mungkin palsu kan? Ini ceritanya panjang. Dulu pernah menolong Felix. Felix demi membalas budi sengaja minta Wanda untuk membantuku berakting di adegan ini. Wanda iya kan? Benar. Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Sebentar lagi aku harus bekerja di restoran. Kamu pulang dan istirahatlah. Ayolah. Oh, benar. Kevin. Ini. Kamu ambillah. Ini adalah relasiku dengan Felix. Untuk berikan ini padamu. Undangan acara grup Suruga. Di hari itu, kamu harus pergi. Menambah relasi. Sangatlah penting. Anak muda harus berjuang sendiri. Kelak kehidupan sendiri mau bagaimana dijalani. Itu harus mengandalkan sendiri. Wanda, antarkan aku. Silahkan. Bu Wanda, aku saja. Ayah benar. Semua harus mengandalkan diri. Aku juga gak akan mengecewakanmu. Dan juga ayah ibu yang ada di langit. Nyonya Kuil, putramu sungguh mirip denganmu. Dilahirkan dengan semangat gak mau kalah. Anakku, tentu saja begitu. Pak Felix, kenapa di akhir kamu memilih menutupi identitas lagi? Ini adalah sebuah ujian akhir yang kubuat untuk Kevin. Kalau dia bisa dengan lancar melewatinya, maka dia pasti akan datang ke acara naga. Di saat itu, seluruh orang terkenal di Bakia akan terkumpul. Saat itu, aku akan mengumumkan kepulangannya di acara. Pak Felix, para anggota direksi yang dipimpin Pak Kino akhir-akhir ini sangat nakal. Kamu yakin mau melakukan ini? Sekelompok orang itu bukankah menghinaku karena gak punya anak? Kali ini, aku akan menyerang balik. Pak Felix, kamu bijaksana. Pak Felix, di sini ada surat dari utara. Utara? Selama 20 tahun gak ada kabar. Sekarang mau menerima anak. Jangan harap. Kamu perintahkan di acara dalam 3 hari. Siapapun anggotanya gak boleh masuk. Baik. Nyonya, sudah tiba. Ingat beri penilaian bintang 5. Jadi aku pulang makan dulu. Kamu pulang makan di rumahmu. Ada yang memasak. Ayahku yang memasak. Tapi masakannya kurang. Aku yang harus masak sendiri. Jadi, di mana ibumu? Ibuku... Di saat aku masih kecil, ibuku sudah meninggal. Aku pergi dulu. Semoga hidup kalian bahagia.
Ketua Kuil, kenapa kamu nggak beritahu Tuan Muda kamu adalah ibu kandungnya? 20 tahun lalu ada kabar perang darurat di utara. Aku harus meninggalkan Kevin yang masih kecil dan pergi berperang. Gak kuduga sekali berpisah sampai begitu lama. Ini bukan salahmu. Kamu juga terpaksa. Bagaimanapun, sekarang aku sudah pulang. Siapa yang berani mengganggu anakku, itu berarti melawanku. Itu melawan semua kuil Dewa Perang. Ketua Kuil, masih ada satu hal. Dari pemeriksaan Tuan Muda, keluarga Cuna menceraikannya. Apa? Ternyata ada hal ini. Selidiki dengan jelas informasi keluarga Cuna. Selain itu, aku mau interogasi Felix Sena. Bagaimana dia menjaga anak? Ini memang acara grup keuangan nomor 1 di Bagya. Sangat mewah. Bibi, hari ini yang datang adalah orang terkenal dari Bagya. Nanti ingat untuk cari relasi. Baik. Terima kasih Pak Setio. Bisa bertemu Pak Setio, ini adalah keberuntungan keluarga Cuna. Iya kan, Kak? Kevin, kenapa sampah ini juga datang? Berhenti! Apakah kamu nggak tahu malu? Terakhir kali kamu di acara keluarga Cuna, kamu berpura-pura masih merasa nggak cukup. Hari ini bisa-bisanya membuntuti kami sampai di sini. Berpura-pura? Aku berpura-pura apanya? Kamu pura-pura hebat. Kenapa? Hari ini kamu mau menyamar anak orang kaya lagi. Acara naga hari ini yang datang adalah orang terkenal di Bagya. Kamu beraninya berpura-pura. Aku jamin kamu akan mati mengenaskan. Kevin, kamu sungguh mengecewakanku. Aku awalnya mengira. Tunggu. Sepertinya kalian salah paham dalam satu hal. Sekarang aku bukan lagi menantu keluarga Cuna. Kalian sama sekali gak berhak mengkritikku. Apalagi di depan umum. Kalian memerintahkan orang luar. Ini lebih menunjukkan kalian seperti orang barbar yang gak maju. Kalau kamu gak merasa malu, maka teruslah katakan. Nggak masalah. Acara naga hari ini yang nggak punya undangan nggak bisa masuk. Bagaimana mungkin Kevin punya undangan? Lihatlah, dia... Bukankah kamu bilang hanya ada undangan baru bisa masuk? Ini ada apa? Pasti Wanda yang berikan padanya. Kalau nggak, dia hanya seorang supir. Nggak pantas masuk ke acara naga. Wanda sebenarnya suka dia dalam hal apa? Dia selalu membantunya. Hubungan pria dan wanita, menurutmu? Sampah itu sudah menceraikan kakakku. Dia hanya bisa bergantung pada wanita. Karena dia berani datang. Aku pasti akan membuatnya nggak bisa pergi hidup-hidup dari sini. Aku akan buat dia dan pendukungnya mati bersama. Pak Kino datang. Pak Kino, aku mau melapor. Dulu aku bilang padamu, Wanda membantu menantu sampah itu. Dia juga sudah datang. Bahkan dia punya undangan naga. Pak Kino, sekarang kita harus bagaimana? Kalau mau menggerakkan Wanda kita masih punya rencana. Tapi Felix adalah pendiri Suruga. Dia bahkan dikenal lama sebagai orang terkaya di Bagya. Takutnya sulit untuk disentuh. Aku bilang mau menurunkannya. Pasti punya cara. Nggak perlu khawatir. Kalau menantu sampah itu mungkin adalah langkah pertama kita untuk menjatuhkannya. Pak Kino bijaksana, aku akan lakukan. Kevin, aku nggak menduga kamu sungguh berani datang. Yang bisa masuk ke acara naga, setidaknya punya aset jutaan. Kamu hanya sopir. Dengan hak apa masuk ke sini? Aku masuk dengan undangan. Aku berhak atau enggak, itu bukan keputusan. Kamu masih nggak tahu malu bilang undangan. Kamu berani menyamar menjadi anak Felix. Hari ini aku akan membongkar semua sifat aslimu. Sifat asliku? Aku membawa undangan yang diberikan Felix barulah masuk kemari. Kamu masih saja membual. Aku beritahu kamu, semua perkataanmu nggak ada yang kami percaya. Selama 5 tahun ini kamu makan milik keluarga Cuna, memakai yang milik keluarga Cuna. Sampai sekarang kamu masih menyamar menjadi anak orang kaya untuk menipu keluarga Cuna. Kamu sialan. Apakah kamu nggak punya hati nurani? Aku menipu keluarga Cuna. Jelas-jelas kalian yang duluan memfitnahku. Bibi, jangan bicara banyak padanya. Bocah, aku jujur saja padamu. Di acara naga ini diatur berdasarkan posisi dan juga kekayaan. Aset nggak sampai jutaan, kamu bahkan nggak pantas lewat pembatas pintu. Meski kamu punya undangan, memangnya kenapa?
Kamu nggak pantas masuk kemari. Kevin, sudah 5 tahun. Kenapa kamu bisa menjadi seperti sekarang? Selama 5 tahun ini kamu hidup gak nyaman di keluarga Cuna dan gak senang. Hari itu sudah kamu lampiaskan di acara ulang tahun kakek. Tapi kenapa kamu masih menjalani jalan buntu ini? Dengan apa kamu bilang aku di jalan buntu? Jelas-jelas dulu kalian yang gak balas budi. Kalian melawanku di acara. Masalah ini, kamu paling tahu jelas. Benar, tapi gak peduli kakekku atau ibuku. Mereka adalah orang tua. Kalau bukan kamu duluan yang melakukan kesalahan, mereka gak mungkin berhitungan denganmu. Bagaimana denganmu? Kamu gak hanya gak pikirkan untuk minta maaf dengan baik. Sekarang kamu malas di sini untuk melempar kesalahan. Tindakanmu ini hanya membuatku semakin gak menyukaimu. Mina, jangan banyak bicara dengannya. Menurutku, undangannya ini pasti hasil curian. Pengawal! Bawa pengacau ini dan lempar keluar. Pengawal, lempar dia keluar. Mau melukainya, kalian gak pantas. Mau melukainya, kalian gak pantas. Dia adalah orang yang aku undang. Siapa yang berani menyentuhnya? Bu Anda, dia seorang menantu sampah keluarga Cuna. Kapan dia menjadi tamu kamu? Siapa yang mau aku undang, aku undang. Sepertinya gak perlu lapor pada kalian. Benar. Kamu memang gak perlu lapor padaku. Tapi acara hari ini, yang datang harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, itu adalah teman atau kerabat tamu. Yang kedua, adalah yang punya aset jutaan ke atas. Aku mau tanya, dia memenuhi syarat yang mana? Pak Setio, kami juga tahu dia siapa. Dia seorang supir, gaji sebulan gak sampai 5.000. Kalau dia punya uang 10 juta, maka itu adalah keajaiban. Di keluarga Cuna, dia hanya makan selama 5 tahun. Gak punya pencapaian apapun. Sampah seperti ini, mengacau di acara orang berkelas seperti kami. Ini adalah sebuah penghinaan pada semua orang di sini. Wanda, kali ini di depan banyak orang. Aku mau lihat bagaimana kamu bela dia. Mungkin di acara naga ini bagi aku yang sekarang masih gak berhak. Aku pamit. Kamu gak perlu punya 10 juta. Terlebih gak perlu pergi dari sini. Bu Anda, aku tahu tindakanmu selalu tegas. Tapi masalah hari ini berkaitan dengan harga diri semua orang terkenal di sini. Tindakanmu ini bukankah sudah keterlaluan? Benar Bu Wanda, dia hanyalah orang yang gak punya hubungan denganmu. Untuk apa kamu membantunya? Siapa yang bilang dia gak punya hubungan denganku? Kevin adalah calon suamiku. Apakah identitasnya ini pantas untuk di sini? Apa? Aku... Ini... Mulai hari ini, kita adalah suami istri. Wanda, katanya si Kino, si tua itu belakangan ini memaksamu menikah. Benar. Dasar orang tua ini. Meski putranya sangat hebat, tapi niatnya nggak baik. Aku nggak mungkin diam saja melihatmu menikah ke sana untuk menderita. Menurutmu, bagaimana putraku? Bagaimana putraku? Apa? Aku yang merawatmu dari kecil. Aku nggak bisa biarkan orang jahat ini selalu mendekatimu. Lebih baik aku tanpa malu bertanya padamu. Tuan muda, meski sudah mengalami banyak penderitaan, tapi dia tetap tegar dan periang. Ini adalah hal yang nggak pernah kulihat di banyak anak orang kaya. Lagi pula, Tuan muda juga tampan. Jadi kamu sudah setuju? Baguslah, ada kamu di sisi Kevin. Aku sudah tenang. Jadi Tuan muda masih belum tahu? Abaikanlah si bocah itu. Ada istri yang cerdas dan cantik sepertimu. Kalau dia berani menolak, aku akan mematahkan kakinya. Apakah aku menjadi calon istrimu nggak cocok denganmu? Aku nggak bermaksud ini. Aku hanya merasa perbedaan posisi kita sangat jauh. Aku ingin tahu pendapatmu. Nanti kamu akan tahu. Bu Anda, apa kamu sedang bercanda? Hal ini sama sekali nggak lucu. Benar Bu Wanda, Kevin ini adalah sampah yang diusir keluarga Cuna. Kamu menikah dengannya Bu Wanda, untuk apa kamu merendahkan diri? Beberapa orang memang ahli menyamar. Kamu jangan ditipu. Nanti kamu kehabisan kekayaan. Itu rugi sekali. Menurutku, yang rugi adalah keluarga Cuna. Itu adalah kamu, Mina. Bu Anda, dia hanyalah menantu sampah yang menjadi supir. Dia bisa membawa kerugian yang bagaimana pada kami. Bu Anda, kalau kamu ingin memancingku dengan kata-kata, aku hanya bisa bilang kamu akan kecewa. Lagi pula, siapa yang akan peduli pada orang yang gak berguna? Bu Anda, kamu malah begini. Kalau kamu bersikeras membuatnya tinggal, mungkin yang harus kamu tanggung adalah resiko besar. Benarkah? Aku sangat menantikan kalian bisa membuatku menanggung risiko apa. Belakangan ini aku sudah punya calon suami. Aku juga kekurangan hobi. Contohnya, aku menolak berinteraksi dengan orang bodoh. Apa maksudmu? Ini sangat jelas. Selain itu,
Kemampuan suamiku nggak perlu kalian pertanyakan. Wanda, kamu sudah punya calon suami. Kenapa nggak mengabari aku? Pak Kino, belakangan ini aku sibuk. Aku nggak sempat mengabarimu. Aku kenalkan padamu. Ini Kevin, calon suamiku. Kevin, ini adalah Pak Kino. Dia adalah salah satu dari direksi grup Suruga. Posisinya di bawah setingkat Felix. 3 orang di belakangnya adalah anggota direksi lain. Pak Wandi, Pak Sidit, Pak Ren. Gadis tengil, lagi-lagi bertindak konyol padaku. Anak ini kelihatannya sangat bagus. Sayang sekali, kamu gak sepadan dengan Wanda. Pak Kino memang punya penilaian bagus. Sekali lihat sudah tahu sifat asli sampah ini. Dia ini hanyalah orang yang mencari popularitas. Seekor anjing yang diusir oleh keluarga Cuna. Bahkan ingin memiliki relasi dengan grup Suruga. Kamu hanya berangan-angan. Wanda, kamu masih muda. Kamu dibodohi oleh Ranya. Aku gak menyalahkanmu, tapi posisimu adalah petinggi grup Suruga. Setiap kata dan tindakanmu mewakili keuntungan grup Suruga. Hubungan pria wanita ini, jangan sampai ada kecerobohan. Ini benar. Suami Wanda harus dari kuil Suruga. Harus membawa hasil kerjasama yang bagus baru bisa dilakukan. Wanda adalah hasil didikan dari Pak Felix. Kalau bersama dengan anaknya Pak Felix, itu adalah hubungan yang bagus. Sayang sekali, Pak Felix nggak punya anak. Mungkin nggak bisa diwujudkan. Siapa bilang nggak bisa? Menurutku, anaknya Pak Kino punya posisi bagus. Bakatnya bagus. Dia juga bertugas di kuil Dewa Perang, itu tempat suci militer. Bersama dengan Wanda, itu adalah pasangan yang serasi. Benar. Grup Suruga kalau bisa mendapatkan lindungan kuil Dewa Perang, maka akan naik setingkat. Aku juga merasa pernikahan ini harus dilakukan. Aku setuju. Ini punya potensi yang bagus. Wanda, karena kamu mau mencari suami baik, kami 4 orang tua ini sudah membantumu mencarikannya. Anakku. Maaf, aku menolak. Wanda, posisimu sekarang adalah mewakili satu grup Suruga. Hari ini, kamu mendekati menantu yang dibuang. Dia bekerja di kelas rendahan. Di dalam tubuhnya ada darah kelas rendah. Menurutmu, orang yang begini bagaimana mewakili grup Suruga? Bagus. Dari zaman dulu, posisi penguasa selalu berada pada keluarga bangsawan. Itu bukan keputusanmu seorang. Menurutku, sampah ini harus diusir dari sini agar selamanya nggak bisa masuk ke grup Suruga lagi. Jangan sampai dia terus menipu orang di sini. Satpam, seret orang ini keluar. Tunggu. Keluarga Cuna dan keluarga Zoya hanyalah keluarga kecil. Juga beraninya sok hebat di depanku. Kalian sudah bosan hidup. Wanda, jangan keras kepala lagi. Hal yang diputuskan Pak Senior kamu nggak mau melakukan juga tetap harus dilakukan. Bagaimana kalau aku nggak mau? Wanda, kamu di posisi ini, apakah kamu nggak jelas gambaran besarnya? Aku sarankan kamu jangan gegabah. Kalian berempat, sungguh hebat sekali. Hari ini adalah peringatan 30 tahun grup Suruga. Pak Felix akan datang. Banyak orang akan melihat kemari. Di saat ini, kalian malah ribut di internal. Omong kosong. Kami melakukan ini demi perkembangan grup Suruga. Sebuah kerajaan bisnis yang begitu besar. Gak boleh dirusak oleh hubungannya. Aku sarankan kamu jangan keras kepala lagi. Dan bersikeras bersama dengan bocah ini. Mulai hari ini, posisimu sebagai CEO grup Suruga sudah dicabut. Ternyata begitu. Sepertinya tujuan kalian sebenarnya bukan memaksaku menikah, tapi ingin membuatku turun dari posisi ini, iya kan? Wanda, jujur saja, sekarang anakku posisinya di kuil Dewa Perang sudah mencapai posisi yang sangat tinggi. Menikah denganmu ini sangat menguntungkan. Ya. Ini adalah plakat perintah tingkat 2 kuil Dewa Perang. Plakat perintah ini hanya dimiliki oleh petinggi yang di atas pelindung kuil. Meski posisinya Pak Felix juga nggak bisa mendapatkannya, kenapa dia bisa punya? Ini adalah hadiah dari anakku untukmu. Dia selalu menyukaimu. Acara kali ini dari awal sudah mempersiapkan untuk menyatakan niatnya padamu. Dia sangat tulus padamu. Wanda, plakat perintah ini sudah cukup membuktikan posisi tertinggi di kuil Dewa Perang. Aku nggak tahu apa yang kamu ragukan. Terimalah. Aku nggak bisa terima. Aku juga nggak mau terima. Aku juga nggak mau terima.
Karena kamu keras kepala. Maka semua milikmu berakhir sampai di sini. Aku umumkan. Rapat direksi memutuskan mencabut posisi Wanda sebagai CEO. Segera dikeluarkan dari grup Suruga. Rapat direksi. Ada 4 penguasa. Semuanya sudah diputuskan. Kamu sudah nggak bisa kembali lagi. Pengawal, bawa keluar orang yang diusir ini dan juga penerobos ini. Hari ini aku datang menghadiri acara naga ini sebenarnya ingin mengenal kehebatan orang kelas atas seperti kalian. Supaya aku lebih tahu. Ternyata hari ini kulihat kalian sungguh membuatku sadar. Direksi grup Suruga apanya? Itu hanyalah orang yang mencari popularitas dan memiliki karakter yang buruk. Kalian malah mempermainkan seorang wanita. Apa hebatnya? Kalau mampu coba lawan aku. Tenang saja, asalkan hari ini aku masih hidup. Aku gak akan biarkan mereka mempermainkanmu. Sepertinya aku nggak salah memilih orang. Sialan! Kamu beraninya memarahi 4 direksi ini. Sudah bosan hidup kau rupanya. Pengawal! Patahkan lengan dan kaki bocah ini. Ini sebagai contoh. Anakku memarahi kalian. Itu adalah kehormatan kalian. Ayah, kenapa kamu kemari? Ini bukan acara keluarga Cuna. Meski ada Wanda, juga gak tentu bisa bantu kita lagi. Kenapa kamu memanggilnya begitu mesra? Kenapa nggak panggil Bu Wanda lagi? Ayah, aku... Dasar orang tua, kamu masih berani datang. Apakah kamu tahu ini adalah acara naga grup Suruga? Felix Sena, aku hanya tahu kamu nggak tahu malu. Aku nggak menduga kamu nggak tahu malu sampai begini. Dulu di acara keluarga kami, kamu sudah menyamar. Apakah kamu tahu ini adalah wilayah grup Suruga? Kenapa 2 bocahmu ini berakting lagi? Kamu datang pada waktunya. Hari ini di depan semua orang, aku akan membongkar kebohongan ayah dan anak ini. Pak Reno, nggak perlu khawatir. Sekarang aku akan membongkar identitas mereka. Semuanya. Ayah dan anak ini di acara ulang tahun Pak Ardi menyamar menjadi Pak Felix, CEO grup Suruga, bahkan mengatakan ada tuan muda yang palsu. Tindakan ini menghina wibawa Pak Felix. Ini sudah memprovokasi grup Suruga. Pak Gino, hari ini aku akan bantumu membinasakan orang tua ini. Kamu buta. Pak Felix, kenapa kamu pulang lebih awal? Pak Felix! Bukan, aku nggak salah dengar. Si tukang cuci piring ini kenapa menjadi CEO? Setio, ini ada apa? Aku juga nggak tahu. Pak Gino, bukankah kamu bilang Pak Felix ada di luar negeri? Diam! Pak Felix, mereka yang buta dan menyinggungmu. Aku mohon kamu maklumilah. Pak Felix, kamu nggak punya keturunan. Kenapa hari ini punya seorang anak? Siapa bilang aku nggak punya anak? Aku punya anak, hanya saja nggak aku umumkan saja. Awalnya ingin di acara naga ini untuk mengumumkan pada Bagja identitas anakku. Ayah, ini sebenarnya ada apa? Bukankah kamu bilang kamu pura-pura menjadi orang terkaya di Bagja? Aku menyimpan kejutan sampai di akhir. Hanya di acara naga hari ini barulah sepadan dengan kembalinya anakku. Ayah, kali ini kamu gak akan menipuku lagi kan? Tenang saja, ini adalah terakhir kali. Dia sungguh anak orang terkaya di Bagja. Dia sungguh anak orang terkaya di Bagja. Kak, bagaimana? Dia selama ini menipu kita. Pak Felix, Sudah begini, masih begitu sungkan. Hari ini, aku umumkan anakku resmi kembali ke grup Suruga. Dia akan mewarisi 30% urusan grup yang menjadi milikku. 30%? Keuangan grup Suruga dengan aset triliun. Bukankah Kevin dalam sekejap mendapat 10 triliun? Puluhan triliun? Wanda juga, dia akan membantu anak mengurus grup Suruga. Dengan posisi istri tuan muda mengurus bersama grup Suruga. Yang seharusnya ku bilang, sudah selesai. Apalagi yang mau kalian tambahkan? Baik,
Karena nggak ada, maka masalah ini sudah diputuskan. Pak Felix, hal ini mungkin nggak baik. Apa yang nggak baik? Semuanya nggak baik. Apa yang nggak baik? Semuanya nggak baik. Meski dia adalah anakmu, tapi selama ini dia menjadi supir. Dia nggak punya kemampuan mengurus bisnis. Membiarkan dia mengurus 30% perusahaan grup. Aku menolak. Pak Kino begitu percaya diri. Pasti dia punya sebuah kekuatan besar. Sekarang aku sudah menyinggung Pak Felix dan lainnya. Aku hanya bisa melawannya mati-matian. Aku setuju dengan Pak Kino. Meminta seseorang yang gak punya pengalaman untuk mengurus perusahaan internasional. Ini sangat gak baik. Ini hal yang sangat bodoh. Meski dia adalah anak dari Pak Felix, dia adalah menantu sampah dari keluarga Cuna. Ini gak bisa mengubah kualitasmu yang buruk. Setio, kamu sudah dikeluarkan dari grup Suruga. Kamu dengan hak apa berbicara di sini? Bu Anda, kamu hanya umumkan sepihak. Itu nggak termasuk. Untungnya Pak Kino sangat adil dan bijaksana. Dia mengembalikan posisiku. Hari ini, aku harus menegakkan keadilan. Aku Setio. Aku nggak menerima Tuan Muda Grup Suruga. Benar, aku menolak. Benar, aku menolak. Semuanya, kalian menerima. Kalian menerima. Kami menolak. Kami menolak. Kalian berani sekali. Grup Suruga didirikan sendiri oleh Pak Felix. Sedangkan kalian hanyalah senior yang berkoar-koar bersama Pak Felix. Nggak ada Pak Felix, kalian nggak akan punya hari ini. Sekarang kalian mau memilih berpihak pada Pak Kino untuk melakukan hal yang nggak tahu balas budi ini? Ini masalah grup. Harus ada persetujuan bersama dari petinggi grup. Sekarang semua orang di grup. Nggak ada yang mendukungmu Felix. Pengumuman tadi hanyalah candaan. Bu Wanda, Pak Felix pernah berjaya, tapi sudah lama dia nggak ke kantor. Sekarang sudah berbeda. Kami juga mengikuti keadaan untuk melakukan pilihan tepat. Keinginan orang banyak adalah yang utama. Pak Felix, kekuatanmu sudah habis. Hari ini, nggak hanya anakmu yang nggak bisa kembali, kamu juga sudah harus turun. Kalau begini, tujuan akhirmu adalah menurunkanku. Kamu yang nggak mampu, kamu keras kepala. Kamu sudah nggak cocok memimpin grup surga lagi. Sudah saat kamu pensiun. Mengatakan sebanyak ini akhirnya membongkar tujuanmu yang sebenarnya. Ini namanya melawan kekacauan. Posisi pemimpin grup surga gak boleh diserahkan pada orang yang gak mampu. Aku Kino Kangga, atas nama pemimpin direksi grup surga, mengajukan dakwaan. Aksa Felix segera turun dari posisi. Aku Reno Zulu, atas nama salah satu dari 4 direksi, juga mengajukan dakwaan. Aku Sidit Liano, juga mengajukan dakwaan. Aku Anilonia, juga mengajukan dakwaan. 4 direksi, 8 divisi bersama-sama mendakwakan kamu dalam jumlah dakwa yang ditetapkan grup atau dari pemegang saham. Ini sudah melebihi kekuasaanmu seorang Felix Sena. Terimalah nasibmu. Ayah, kita harus bagaimana? Kamu juga Wanda. Aku beri kamu satu kesempatan menikahlah dengan anakku. Dengan begini, nggak hanya bisa menjaga posisimu, kamu juga bisa naik tingkat. Kamu ingin aku mengkhianati Pak Felix? Kamu mimpi saja. Baiklah, baik sekali. Kalau begitu, kamu temanilah Felix untuk menerima nasib buruk. Kino, kamu kira selama ini aku nggak tahu apa-apa? Apa maksudmu? Hari ini aku akan membuatmu tahu. Bekerja sama dengan orang-orang buruk bukanlah apa-apa. Hanya dengan memiliki kekuasaan besar, itu barulah kebenaran. Dalam 3 menit, putuskan semua perdagangan luar grup Suruga. Hapus semua dana dari 4 direksi dan juga 8 divisi. Ini sudah saatnya untuk bersih-bersih. 8 divisi juga sudah saatnya dibersihkan. Kamu bilang mau memutuskan pemasukan kami, bahkan mau membersihkan satu grup. Meskipun saat kamu di posisi sebagai CEO, kamu juga gak mampu. Hari ini, kamu hanyalah orang yang gak punya kemampuan. Ayah dan anak ini sangat sombong, gak menghargai orang lain. Selain mencabut posisinya, seharusnya memberi mereka pelajaran lain. Hari ini selagi ada aku, jangan harap bisa melukai ayahku dan Wanda. Sudah mau mati, masih keras kepala. Sandi, beri dia pelajaran. Anakku, ini adalah kesempatan dari Pak Setio untuk keluarga Juni. Hajar. Saat kamu memukulinya, jangan terlalu keras. Bocah, dari kecil aku sudah belajar bela diri. Membereskan kalian ini adalah hal yang mudah. Berlututlah.
Kalau aku memukulmu, kamu gak akan bisa menahannya. Ini bukan urusanmu. Nyala. Aku harus perlihatkan padamu. Sandi. Nggak berguna. Untuk apa aku menggajimu? Pengawal! Patahkan lengan dan kakinya, lalu buang keluar. Berani menyentuh anakku? Kalian jaga diri dulu. Waktu 3 menit. Sudah tiba. Apa? Aset milikku sudah dibukukan. Aset milikku sudah dibukukan. Bagaimana bisa? Katakanlah, apa? Asetku sudah musnah, semua sudah diblokir. Ini pasti kecelakaan. Ada apa? Uangmu semua sudah habis. Nggak ada lagi, semua sudah habis. Ini bagaimana? Habislah. Ini nggak mungkin. Felix, apa yang sudah kamu lakukan? Selama ini kalian hidup mewah. Mungkin sudah lupa perdagangan luar negeri adalah hal terpenting di grup Suruga. Semua kekuatan inti sudah kutanamkan di berbagai tempat di dunia. Asalkan akun melepon, semua kemewahan kalian akan menjadi kekonyolan. Pak Felix, aku sudah dibodohi. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku juga 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 menyerah. Pak Setio, apakah kita salah berpihak lagi? Aku nggak tahu. Pak Setio, kamu yang menarik kami. Kamu harus membantu kami. Diam. Aku juga sedang khawatir. Kevin, sebenarnya aku... Jangan minta maaf lagi, telingaku sudah bosan mendengarnya. Menjadi manusia harus konsisten. Paham? Aku? Nyala. Dalam pertarungan ini, kita sudah kalah. Ternyata dia masih menyimpan rencana cadangan. Dari awal kita seharusnya menduga Felix adalah orang yang licik yang nggak mungkin bisa dikendalikan. Pada akhirnya, kitalah yang sudah dibodohi oleh kekuasaan. Untuk apa, Pak Ani? Adegan bagus. Sekarang baru dimulai. Kino, jangan keras kepala. Semua rencana cadanganmu sudah diputuskan. Menurutku, sekarang yang harus diusir dari grup Suruga adalah kamu. Felix, aku akui tindakanmu sangat cerdas. Tapi kamu lupa satu hal, kekuatan akhirku bukanlah mereka. Nggak peduli apa kekuatan akhirmu, akhirnya juga nggak bisa berubah. Aku beri kalian kesempatan menebus kesalahan. Buang beberapa orang tua ini keluar. Siapa yang berani menyentuh ayahku? Berarti cari mati. Enyah! Siapa yang berani menyentuh ayahku? Berarti cari mati. Enyahlah! Ayah, apa yang terjadi? Mengendalikan grup Suruga yang kecil, kenapa sepertinya masih ada perubahan? Ternyata si Felix masih punya rencana cadangan, tapi gak masalah. Kamu sudah datang. Acara ini sudah saatnya untuk diakhiri. Liudi, kalau aku nggak salah lihat, logo yang ada di dadamu ini adalah Dewa Perang Bagia, kan? Ini nggak boleh sembarangan. Di kuil Dewa Perang ada 10 Dewa Perang. Semuanya adalah jenderal yang menjaga sebuah wilayah. Liudi masih muda, nggak mungkin mendapatkan medali Dewa Perang. Jujur saja, paman-paman, aku memang sudah mendapatkan posisi Dewa Perang. Medali Dewa Perang yang diberikan langsung oleh Naga Hijau dari kuil Dewa Perang. Ternyata anak dari Pak Kino memang adalah Dewa Perang. Dewa Perang ini adalah posisi tertinggi di Bagia. Kekuasaan sebesar apapun juga nggak bisa dibandingkan. Liudi, beberapa pamanmu ini sudah bertemu dengan ketidakadilan dari luar negeri. Kamu selesaikanlah. Gak masalah. Urus masalah ini. Baik. Liudi, terima kasih banyak. Bukalah mata kalian. Dewa Perang sudah datang. Hari ini kalian gak bisa kabur lagi. Dewa Perang sudah datang. Kalian semua gak bisa kabur lagi. Dewa Perang marah. Pak Felix juga nggak bisa menahannya. Aku sungguh menyesal. Kenapa aku mengkhianati dia? Kevin! Wanda, sia-sia aku selama ini
selalu mengagumimu. Kamu malah memilih sampah yang gak berguna ini menjadi calon suamimu. Aku gak peduli kamu yang bersedia atau kamu jadikan dia sebagai alasan. Mulai sekarang, calon suamimu hanya aku seorang. Itu adalah aku. Liudi, kamu gak tahu malu. Gak tahu malu. Di depan kekuasaan yang sebenarnya, semua perlawanan kalian adalah sia-sia. Berlutut minta ampun. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Bukankah begitu, Felix? Ketua Kuil, di acara naga Tuan Muda sudah dilawan orang. Gak masalah, semua ini bisa diurus Felix. Dari kabar terbaru kami, selama Felix, anak Kino juga melawan Tuan Muda. Bahkan mengatakan mau merebut calon istri Tuan Muda, Bunda Chizu. Kamu bilang apa? Anaknya Kino, Yudi, adalah salah satu dari 10 dewa perang di kuil dewa perang. Dia diurus oleh naga hijau. Aku baru menyelidikinya. Jabatan Yudi ini kemungkinan besar dibeli dengan uang. Kalau kualitas sebenarnya mungkin hanya petarung biasa. Berkomplot demi keuntungan pribadi, korupsi dan nepotisme. Naga hijau memang hebat. Siapkan helikopter. Dalam 10 menit, aku harus tiba di acara. Aku mau mereka tahu, mempermainkan anakku harus menanggung resiko terberat. Kuil Dewa Perang dari dulu nggak pernah ikut campur masalah dunia. Kamu melakukan ini bukankah keterlaluan? Keterlaluan? Aku adalah dewa perang. Aku yang tetapkan aturan. Dengan apa kamu mempertanyakanku? Seberapa kaya pun grup Suruga itu hanyalah kekayaan di dunia. Aku nggak bisa melawan kekuatan kuil Dewa Perang. Kecuali sekarang dan segera minta maaf pada ayahku dan para paman. Ngerti? Liudi, jangan keterlaluan. Baik, gak mau berlutut. Hajar! Hari ini, selama aku ada yang boleh melukai ayahku. Hari ini, selama aku ada yang boleh melukai ayahku. Dengan kemampuanmu, juga mau menghentikanku. Kevin! Kevin! Lepaskan aku! kamu mau apa? Aku mau apa? Nanti kamu akan tahu. Aku beri kamu satu kesempatan hidup, asalkan sekarang kamu berlutut bersihkan sepatuku. Ditambah lagi, kamu akui dirimu adalah peliharaan aku, Liudi Kangga. Aku bisa pertimbangkan memaafkan ayahmu dan juga Wanda. Kamu! Liudi, kamu gila. Benarkah? Jangan harap. Anakku, jangan gegabah. Dasar sialan. Kevin! Kevin! Liudi, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani lukai anakku, aku akan melawan keluarga Kanga. Paman, lihatlah anakmu. Dia segera akan mati. Dengan satu pijakanku, organ dalammu akan hancur. Bahkan dewa pun gak bisa menolongmu. Yudi, kamu sialan. Siapa yang berani menghentikanku? Keluarlah! Siapa yang berani menghentikanku? Keluarlah! Aku. Siapa? Kamu gak lihat Dewa Perang Liudi lagi ngurus masalah? Kamu cari mati! Beraninya gak hormat pada nyonya, kamu akan mati. Kamu gak apa-apa? Terima kasih. Aku baik-baik saja. Aku mau tanya, kamu siapa? Aku adalah... Kevin, dia adalah ibumu. Dari awal, ternyata kalian satu komplotan. Karena sekeluarga sudah lengkap, maka matilah. Hah. Dewa Perang, saatnya kamu turun tangan. Aku beri salam pada Ketua Kuil. Ketua Kuil? Ketua Kuil yang disebut Dewa Perang? Apakah dia adalah... Kisahnya nanti kita ceritakan. Aku bantu kamu mencari keadilan dulu.
Kamu bilang minta anakku berlutut minta maaf padamu. Ketua Kuil, dengarkan penjelasanku. Meminta anakku berlutut minta maaf padamu. Kamu lancang sekali. Ketua Kuil, aku nggak sengaja. Ketua Kuil. Kamu bilang mau memijak anakku sampai organnya rusak. Liudi, apakah kamu percaya? Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Anakku. Ampun Ketua Kuil, ini semua salahku. Kamu hukum saja aku mohon. Jangan membunuhku. Anakku, bagaimana kamu mau tuntaskan ini? Karena begitu, maka lakukan sesuai aturan kuil Dewa Perang. Kevin, bukan. Tuan Muda. Aku mohon kamu ampuni aku. Aku akan berikan semua saham keluarga Kanga di grup surga padamu. Kamu mau bagaimana? Itu terserah. Asalkan kamu jangan meminta aku dihukum di kuil Dewa Perang. Saat tadi kamu melukai kami, kamu nggak ada ampunan. Sekarang kamu minta ampun. Sudah telat. Liudi, kamu sembarangan memakai kekuasaan dan mengacaukan aturan. Bawa dia ke penegak hukum dan terima hukuman. Ketua Kuil, anakku. Ketua Kuil. Kino, kamu korupsi dan menyuap, berkomplotan dan bertindak sesuka hati, merugikan perusahaan dengan parah. Mulai hari ini, kamu dicabut dari semua jabatan. Mulai saat ini, diusir dari grup surga. Keluarga kagak tamatlah. Kalian bertiga juga bernasib sama dengan dia. Bereskan barang-barang kalian dan nyah. Ayah, bukankah kamu bilang ibuku sudah meninggal? Felix, setiap hari apa yang kamu katakan pada anakku? Kamu begitu lama di luar. Kamu nggak pernah pulang. Apa bedanya dengan meninggal? Kamu... Sudahlah, aku hanya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Anakku, kalau dibilang aku yang bersalah padamu. Saat kamu masih belajar berbicara, aku mendapat perintah perang dan pergi memerangi perbatasan. Aku gak menduga sekali pergi sampai puluhan tahun. Aku bersumpah mulai sekarang aku akan menemanimu. Aku gak akan biarkan kamu menderita lagi. Semoga kali ini kamu bisa tepati janji. Felix, kamu mau dipukul? Ibu, ayah, sudahlah. Ketua Kuil, aku adalah Wanda. Sekarang aku juga calon istri dari Kevin. Anak bodoh, panggil aku Bibi saja. Jangan sungkan padaku. Di saat kecil aku pernah menggendongmu. Ada beberapa hal yang mau kukatakan padamu nanti. Ayo. Anakku, mereka sudah pergi. Kita juga pergi saja. Ayo. Sepertinya nggak ada yang peduli pada kita lagi. Seharusnya nggak ada lagi. Oh iya, ayah. Hukum juga sekalian orang-orang ini. Nggak perlu. Biarkan mereka menjadi pengemis. Biarkan mereka mengemis. Bagaimana? Pengemis. Ibu. Aku sungguh nggak menduga. Identitasmu begitu hebat. Ayahmu adalah orang terkaya, ibumu adalah ketua kuil Dewa Perang. Jadi, istriku adalah CEO grup surga. Menyebalkan. Tunggu, aku jawab telepon. Halo? Baiklah, nanti malam aku ke sana. Ada apa? Hari ini ada reuni dengan teman kuliah. Lagi pula, nanti malam kau juga senggang. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Jadi, aku pergi bersamamu. Aku harus pulang bersiap-siap. Nanti malam kita jumpa. Andi, lama nggak jumpa? Sudah datang, teman baik. Bukan. Ini apa maksudnya? Ini nggak ada. Hanya saja harus ada yang menjaga pintu kan. Kamu duduk di sana sangat cocok. Kamu duduk di sana sangat cocok. Kevin, aku dengar setelah kamu lulus kamu jadi supir. Kamu sudah nggak punya kerjaan lain. Oi,
Kenapa bicara begitu? Kevin setidaknya menikahi istri yang cantik. Pak Wisna, kamu sudah lupa? Istrinya sudah bercerai dengannya. Aduh, otakku ini. Kenapa aku sudah lupa hal ini? Kevin, dulu di universitas kamu hidup dengan makmur. Kenapa sekarang menjadi seorang supir? Bahkan istrimu juga kabur. Kamu nggak sepertiku. Sekarang aku sudah menjadi bos, berbisnis, bahkan menikahi Tina. Menurut kalian, kenapa keberhasilan bisa mendadak begini? Pak Wisna, untung dulunya aku nggak menerima cintanya. Kamu ini barulah orang yang hebat. Benar Pak Wisna, sekarang kamu adalah manajer pemasaran di grup Surga Wilayah Timur. Gaji tahunanmu sampai jutaan, bahkan mengendarai mobil Benz. Kamu sangat membuat orang iri. Grup Suruga, manajer pemasaran. Luar biasa. Tentu saja. Hari ini reuni dengan teman-teman. Kalian bersenang-senang. Begini saja, aku beri kamu kesempatan. Kamu hanya dengan mengelap bersih sepatu kulitku, aku akan beri kamu kesempatan untuk bekerja di grup Suruga. Bagaimana? Baiklah. Kamu gila! Nyah! Kamu gak sadar. Aku buat kamu sadar. Kamu berani membuat Pak Wisna marah. Aku beritahu kamu, kelak di wilayah timur gak ada tempat bagimu. Benarkah? Aku menantikannya. Baiklah, aku beritahu kamu, yang mengurus bisnis supir di wilayah timur Pak Wika adalah temanku. Mulai hari ini, kamu sudah diblokir dari bisnis ini. Sudah dengar? Cepatlah berlutut dan minta maaf pada Pak Wisna. Kalau enggak, kamu bahkan gak tahu bagaimana mati. Benar, cepatlah berlutut. Berlututlah. Kalau hari ini kalian minta aku ke reuni teman sekolah hanya ingin mempermalukanku, melihat kekonyolanku, maaf sekali, kamu akan kecewa. Kamu orang gila yang sudah ditinggalkan wanita. Kamu sombong apa? Aku beritahu kamu, kalau hari ini kamu gak minta maaf, juga harus minta maaf. Baiklah, kamu mau mati. Hari ini, aku akan membantumu. Pak Yogi! Pak Wisna? Pak Yogi, aku tanya kamu, semua arak di meja ini berapa harga satu gelasnya? Ada orang yang menyiramnya, bagaimana harus dibayar? Arak puluhan tahun ini harganya 200.000 segelas. Sudah dengar, 200.000. Bayarlah. 200.000? Berani sekali sebut harga. Kalau kamu nggak bisa bayar, maka aku nggak segan lagi. Ayo. Bawa orang yang merusak barang berharga restoran untuk ditangkap, bawa ke kantor polisi. Menangkap suamiku, kalian gak pantas. Menangkap suamiku, kalian gak pantas. Wanita cantik, ini adalah suamimu? Kamu pasti salah orang kan? Dia hanyalah sampah. Sepertinya kalianlah yang sampah. Hanya arak yang biasa kamu minta 200.000. Kamu gak takut atasanmu menyalahkanmu? Aku adalah bos terbesar di restoran. Kau mau menuntutku? Kau nggak pantas. Coba saja. Bos restoran Jisna, dalam 30 detik aku minta kamu selesaikan satu hal. Jangan membual di sini. Bos kami punya aset ratusan juta. Kamu bisa menghubunginya. Nona cantik, membantu sampah ini apa maknanya? Aku adalah Andi Waka. Aku adalah manajer grup Suruga Wilayah Timur. Senang bertemu dengan... Masih ada 10 detik. Kamu berpura-pura. Kamu membuat marah orang besar. Pak Yogi, ada apa? Aku sudah dipecat. Bos bilang aku membuat marah orang besar. Orang besar? Ini adalah kartu namaku. PT Suruga? CEO? Wanda Chizu? Ya ampun, CEO Grup Suruga itu adalah orang besar yang sangat penting. Bahkan Pak Wisna di depannya hanyalah orang kecil.
Menakutkan sekali. Kevin itu kenapa bisa punya relasi dengan Bu Wanda? Ini... Dengan kualitasmu, masih nggak pantas menekanku. Tina, hari ini kamu menelponku agar aku datang ke reuni teman sekelas. Awalnya aku pikir kita semua teman lama. Aku bisa bantu semampunya. Aku mau memberi kalian kerjaan di grup Suruga. Itu sangatlah mudah. Tapi sepertinya sekarang kalian sendiri yang menolak kesempatan ini. Kevin, masalahnya bukan begini. Kevin, aku sudah salah. Berilah aku satu kesempatan lagi. Bagaimana? Gak ada gunanya. Reuni ini gak ada gunanya. Ayo pergi. Kevin, aku nggak tahu kenapa Bu Wanda membantumu. Tapi aku hanya tahu, kamu mengandalkan wanita untuk sok hebat seumur hidupku ini juga akan meremehkanmu. Mengandalkan wanita? Bukankah kamu ingin tahu identitasnya? Baiklah, sekarang aku beritahu. Dengarkan baik-baik, Kevin adalah anak orang terkaya di bagian. CEO Grup Suruga, Pak Felix Sena. Anak orang terkaya? Ya ampun, dia mewarisi berapa banyak kekayaan. Setidaknya juga triliunan. Apakah ini benar? Benar atau enggak, kamu pergilah cari tahu di Grup Suruga. Selain itu, ibunya Kevin adalah ketua kuil Dewa Perang. Disebut sebagai pemimpin perang yang hebat. Kalian mau menyinggungnya? Maka pikirkan dulu apakah kalian berhak atau enggak. Ketua kuil Dewa Perang itu lebih hebat dari orang terkaya di Bagya. Sepertinya selama ini kita yang salah menilai. Ternyata orang tua Kevin begitu hebat. Aku salah. Sekarang, kamu sudah paham? Aku sudah paham. Aku beri kamu 10 menit. Bereskan barang-barang lalu enyah dari Grup Suruga. Jangan Bu Wanda. Pak Kevin, bermurah hatilah. Ampuni aku. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Maaf. Ayolah. Di sini banyak orang buruk. Menyebalkan. Kalian berdua, jangan pergi. Anak orang terkaya sangatlah menakutkan.